Karenalah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya, ya akan datang pula. Alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Karenalah cinta diberikan anaknya mati di Golgota, membebaskan saya, ya akan datang pula. Alangkah mulia kasih-Nya pada saya. Shalom adik-adik. Wah, Lausudiana hari ini senang sekali bisa kembali bersama-sama dengan adik-adik yang ada di rumah untuk beribadah kepada Tuhan. Adik-adik, sebelum kita mulai, Lause mau ingetin lagi beberapa hal yang harus kita lakukan selama ibadah berlangsung. Yang pertama adik-adik, pada saat memuji Tuhan, adik-adik di rumah harus ikut bernyanyi ya, dan ikut bernyanyi dengan penuh semangat dan dengan sukacita. Lalu yang kedua adik-adik, pada saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk dengan tenang. Tidak boleh ribut, tidak boleh jalan-jalan, dan simak baik-baik firman Tuhannya. Lalu yang ketiga adik-adik harus ikut ibadah dari awal sampai habis ya, sampai terakhir. Tidak boleh setengah-setengah, ditinggal-tinggal ya adik-adik ya. Dan yang keempat, pada saat berdoa, adik-adik harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Oke? Oke, kalau gitu, Lause ajak adik-adik di rumah, kita berdiri yuk. Kita mulai ibadah sekolah minggu kita naikkan pujian Mars sekolah minggu kita. Adik-adik di rumah pakai gerakan ya. Sekolah minggu, rumah anak-anak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sujud sosial. Siap-siap ya adik-adik ya. Ya adik-adik, mari kita ambil sikap doa. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pemeliharaan dan kasih Tuhan buat setiap kami. Kami juga bersyukur ya Tuhan, untuk kesempatan hari ini kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan tolong setiap kami, supaya kami boleh mengarahkan hati dan pikiran kami kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik silakan duduk. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Sayang sama Lause, sayang sama adik-adik semua.
Kasih Tuhan Yesus itu adik-adik seperti sungai. Adik-adik di rumah pernah lihat sungai enggak? Mungkin pernah ya. Nah adik-adik, kalau adik-adik perhatikan air sungai itu selalu mengalir adik-adik, tidak pernah diam di tempatnya. Nah begitu juga adik-adik, kasih Tuhan selalu mengalir di dalam hidup kita. Tidak pernah habis-habisnya kebaikan Tuhan setiap hari buat kita semua. Kita naikkan pujian kasihnya seperti sungai. Adik-adik boleh sambil bertepuk tangan ya. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Kita ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Mengalir di waktu hujan, mengalir di waktu panas. Kasihnya seperti sungai di hatiku. Adik-adik, tidak terasa ya, hari ini sudah minggu kedua di bulan Desember. Sebentar lagi adik-adik, kita akan merayakan hari apa? Iya, hari Natal ya adik-adik ya, hari kelahiran Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus bukan cuma mau lahir ke dalam dunia, tapi Tuhan Yesus juga mau lahir di hati setiap kita. Natal tidak ada artinya adik-adik kalau Tuhan Yesus tidak ada di hati kita. Oleh karena itu adik-adik, kita mau memberikan hati kita buat juru selamat kita. Natal di hatiku. Adik-adik, kita nyanyi lagu ini ya, kita belajar sama-sama. Lagu ini adik-adik menjadi lagu tema Natal sekolah minggu kita tahun ini. Kita belajar ya. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Seperti palungan. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambut-Mu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku.
suara surgaku bernyanyi, kemuliaan di tempat maha tinggi, dan damai sejahtera di antara manusia yang hidupnya berkenan kepadamu. Sebab Natal tak akan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku, indahnya Natal di hatiku. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Nah, seperti yang Lause bilang tadi di awal ya, pada saat mendengarkan firman Tuhan, adik-adik harus duduk dengan tenang, dengan tertib, dan simak baik-baik firman Tuhan yang disampaikan. Selamat mendengarkan. Shalom adik-adik di rumah, apa kabar adik-adik? Adik-adik, seperti biasanya hari ini firman Tuhan bersama Lause Suyanti di sini. Ayo sebelum kita belajar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kami boleh belajar firman Tuhan bersama-sama. Kiranya Tuhan menolong setiap kami supaya firman yang kami dengar boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyerahkan waktu sekolah minggu ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita sudah berdoa ya. Adik-adik, sebelum Lause mulai firman Tuhan hari ini, Lause punya satu cerita untuk adik-adik tentang seorang anak yang bernama Peter. Suatu hari Peter ini berbicara ngobrol sama ibu gurunya. Katanya, ibu guru, hari ini Peter merasa senang sekali. Oh ya, kenapa Peter? Karena hari ini nenek Peter bilang dia akan merayakan Natal bersama di rumah Peter. Dan yang lebih membuat Peter senang itu, Bu Guru, tahu nggak? Nenek akan memberikan sebuah hadiah yang istimewa sekali untuk Peter. Oh ya? Oh, tentu saja Peter senang, Bu Guru. Iya, pasti kamu senang ya dapat hadiah. Terus nenek memberikan kamu hadiah istimewa. Lalu Peter punya hadiah nggak untuk nenek? Ada, Bu Guru. Peter akan memeluk nenek dengan erat sekali. Nah, cuma itu Peter ya? Nenek gak kasih hadiah ke nenek? Enggak, Bu Guru, masih ada. Boleh nggak Bu Guru tahu? Boleh, Bu Guru. Terus Peter tuh sayang sekali sama nenek Peter. Dan juga nenek Peter itu senang sekali dengan pelukan Peter. Nah, Bu Guru bilang, Peter, kamu pintar sekali ya. Kamu memberikan hadiah yang terbaik untuk nenek. Kamu memberikannya dari hati kamu, dengan kasih sayang kamu kepada nenek. Nah, adik-adik, ngomong-ngomong hadiah nih, hari ini kita juga akan belajar firman Tuhan tentang hadiah, di mana kita akan belajar hadiah yang kita berikan untuk sang raja. Nah, itu terdapat di dalam kitab Matius pasal yang kedua ayat 1 sampai 12 ya. Terus minggu lalu kan kita sudah mendengar ya cerita tentang firman Tuhan bahwa Yesus itu adalah hadiah yang terindah ya yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, hari ini kita belajar hadiah yang kita berikan untuk sang raja. Ceritanya begini ya, dengar baik-baik ya. Pada zaman dulu itu ada beberapa orang Majus. Mereka itu tinggal di negeri timur. Suatu hari mereka itu melihat ada sebuah bintang adik-adik. Tuh lihat, bintang itu bersinar terang sekali. Bintang itu berbeda loh dengan yang lainnya. Sinarnya itu cahayanya itu lebih terang, pokoknya berbeda lah. Terus mereka lihat, kamu lihat nggak? Mana? Itu tuh lihat, bintang itu kayaknya berbeda deh. Iya ya, sinarnya berbeda. Terus kira-kira ada apa ya? Kok bintang itu sinarnya bisa lebih indah gitu, lebih terang dari yang lain? Aku juga nggak tahu. Kamu tahu nggak? Enggak. Terus, ini jangan-jangan biasanya nih bintang kalau terang begini nih ada kelahiran seorang raja. Jangan-jangan raja orang Yahudi ya? Oh iya, aku ingat dulu. Mungkin orang raja Yahudi. Kira-kira
Di mana dia lahir? Kamu tahu nggak? Enggak. Kamu? Enggak. Bagaimana ya? Kita semua nggak tahu dia lahir di mana. Terus gimana kita mau menemukan bayi raja itu? Mereka pikir-pikir. Oh ya, bagaimana kalau kita sama-sama ikuti bintang itu? Setuju nggak? Oh ya boleh. Mereka pun berunding. Setelah mereka berunding, oh ya mereka pun mengikuti bintang itu. Akhirnya mereka mempersiapkan perlengkapan mereka di dalam perjalanan mereka persiapkan. Terus mereka bilang, jangan lupa ya hadiah. Nah ini yang terpenting, hadiah adik-adik. Mereka akan memberikan hadiah untuk bayi raja tadi. Jadi mereka mempersiapkan perlengkapan mereka, juga mereka mempersiapkan sebuah hadiah yang indah dan hadiah yang terbaik yang mereka punya untuk diberikan kepada bayi raja. Setelah semuanya beres, mereka pun mulai perjalanan mereka. Mereka berjalan, terus berjalan sehingga mereka berjalan jauh sekali. Berjalan. Mereka belum menemukan bayi raja itu. Di mana ya? Mereka masih terus berjalan dan bertanya, "Pak, tahu nggak di mana raja orang Yahudi itu lahir?" Udah tahu. Terus tanya lagi, "Pak, tahu nggak di mana raja orang Yahudi lahir?" Nggak tahu. Wah, mereka banyak nggak tahu adik-adik. Tetapi mereka percaya, mereka terus mengikuti bintang itu dan mereka berjalan sampai berita kedatangan mereka ini mencari bayi raja. Kedengaran sama Raja Herodes. Terus Raja Herodes pun cepat-cepat memanggil orang-orang ahli-ahli Taurat, orang-orang imam, guru-gurunya, dipanggilnya semua. "Sini kamu cepat. Apakah benar ini ada lahir seorang raja juru selamat? Di mana dia lahir?" Kata Raja Herodes, "Iya tuanku raja, emang benar ini di kitab ini ada dibilangkan, memang tertulis di kitab Nabi bahwa akan lahir seorang raja juru selamat." Wah, si Raja Herodes pun dia penasaran karena dia tidak mau ya ada lahir raja baru. Jadinya dia diam-diam pergi memanggil orang Majus tadi. Terus dia berbicara kepada orang Majus. "Hei orang Majus, nanti ya kalau kalian sudah menemukan bayi itu, kalian harus pergi dulu selidikin tentang anak itu, tentang bayi raja itu ya. Nanti kalau sudah kalian tahu tentang dia, kalian harus kembali ya. Kembali beritahukan kepada saya, karena saya juga mau pergi menyembah dia." Begitu kata Herodes kepada orang Majus. Dan orang Majus setelah mendengar perkataan Herodes itu, mereka lalu pun pergi. Mereka pergi berjalan lagi, mereka berjalan terus berjalan. Sambil berjalan mereka mengikuti bintang itu, berjalan. Sampai akhirnya bintang itu pas berhenti di satu atap rumah. Nah ketika berhenti bintang itu di atas, mereka pun ikut berhenti adik-adik. Dia melihat dan dia masuk ke dalam rumah itu. Ternyata emang benar adik-adik, di dalam rumah tuh ada seorang bayi yang baru lahir itu adalah bayi Yesus, bayi Raja Juru Selamat dunia. Wah, dia senang sekali. Kita kalau dapat hadiah istimewa atau kita ketemu dengan orang yang apa yang kita cari, pasti kita senang ya. Nah mereka itu senang sekali adik-adik. Mereka bersuka cita, mereka bisa bertemu dengan bayi Raja, bayi Juru Selamat yang Tuhan janjikan itu. Dia masuk ke dalam rumah itu, lalu mereka pun langsung sujud menyembah kepada bayi itu dan mereka juga memberikan hadiah. Nah hadiahnya itu adik-adik tahu nggak? Mereka buka hadiah yang mereka bawa, ternyata hadiahnya ada apa adik-adik? Ada emas loh. Wah, emas itu mahal apa murah? Mahal ya. Dia memberikan emas. Wah, hadiah yang sangat mahal. Dia kasih emas, kasih kemenyan, kasih mur. Pokoknya hadiah yang mahal-mahal yang diberikan orang Majus itu kepada bayi Yesus itu. Karena mereka bersuka cita sekali. Mereka bisa bertemu langsung dengan bayi Yesus. Nah adik-adik lo semua tanya, kenapa sih orang Majus itu kok mau ya memberikan hadiah yang bagus, yang mahal itu buat bayi Yesus. Sedangkan orang-orang Bethlehem itu malah tidak tahu akan lahirnya Raja Juru Selamat. Terutama juga Raja Herodes. Dia juga tidak tahu kalau ada kelahiran Raja Juru Selamat. Kenapa adik-adik? Adik-adik mau tahu? Karena orang Majus itu dia percaya kepada Tuhan, kepada Allah. Kalau suatu hari nanti Tuhan akan memberikan
seorang juru selamat dunia yang akan menolong setiap manusia yang berdosa supaya mereka tidak binasa. Sehingga dia bersuka cita sekali, dia memberikan hadiah yang terbaik yang mereka miliki untuk bayi raja itu. Sedangkan Raja Herodes, dia tidak mempedulikannya dengan kelahiran bayi raja itu, dan dia juga tidak memberikan yang terbaik untuk bayi raja itu karena dia tidak percaya kepada bayi itu dan tidak percaya kepada Allah. Adik-adik mau pilih yang mana? Mau pilih jadi seperti orang Majus yang percaya kepada Allah dan memberikan hadiah yang terbaik, atau menjadi Raja Herodes yang tidak mau tahu dan tidak mempercayai Allah? Kalau Lausus sih maunya seperti orang Majus, memberikan hadiah yang terbaik. Nah, adik-adik, di Natal ini kita juga masih bisa memberikan hadiah yang terbaik kok. Seperti orang Majus tadi, dia memberikan hadiah emas, memberikan hadiah mur, kemenyan. Itu kan yang mahal. Kita juga masih bisa, walaupun Tuhan Yesus tidak di sini. Kita masih bisa memberikan hati kita, cinta kita kepada Tuhan dan kasih kita kepada Tuhan dengan cara kita mentaati firman-Nya, kita belajar firman Tuhan dengan baik, dan kalau kita sekolah minggu dengan rapi, dengan sopan, tidak main-main lagi. Nah, kita sudah memberikan hadiah yang terbaik. Dan jangan lupa kita juga selalu berdoa, kita membaca firman Tuhan. Itu adalah hadiah yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus adalah hadiah yang terindah yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Buktinya Tuhan sudah memberikan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah mau datang jauh-jauh, dia tinggal di surga, dia datang ke dalam dunia, dia mati di kayu salib demi menebus dosa kita supaya kita bisa bebas dari hukuman dosa. Nah, itu sudah hadiah yang terbaik yang Tuhan berikan kepada kita. Kita pun bisa memberikannya dan memberikan hadiah yang terbaik seperti orang Majus memberikan hadiah terbaik. Kita memberikan hati kita dan cinta kita kepada Tuhan, karena Tuhan sudah terlebih dahulu adik-adik mengasihi kita seperti terdapat di dalam kitab Yohanes 3:16. Adik-adik masih tahu bunyinya? Nah, ini lo ulangi lagi ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itu adalah bukti cinta Tuhan kepada kita dan kasihnya kepada kita. Hadiah itulah yang terindah yang Tuhan berikan kepada kita. Kita juga bisa memberikan hadiah yang terindah untuk Tuhan Yesus. Dengan di Natal ini kita bisa memberikan hadiah kita yang terindah. Kita mulai merubah hidup kita. Kalau kita dulu mungkin sekolah minggunya bangunnya siang-siang, sudah mungkin lagi baru bangun pakai baju tidur langsung ikut sekolah minggu, atau mungkin kita sekolah minggunya jalan-jalan gitu karena sekolah minggunya online ya adik-adik. Nah, kita harus merubah hidup kita rubah sikap kita dengan kasih kita, tunjukkan kasih kita dan cinta kita kepada Tuhan Yesus dengan cara hidup kita yang baru. Nah, kita memberikan hadiah yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Ayat hafalan kita yang tadi ya, adik-adik masih ingat tadi Yohanes 3 ayat 16 ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya adik-adik mau kan di Natal ini berjanji untuk memberikan hadiah yang terbaik? Iya, pinter ya. Mungkin Lausa juga ingin memberikan hidup yang terbaik bagi Tuhan Yesus dan hadiah yang terbaik yang kepada Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus sudah memberikan hadiah yang indah untuk kita. Nah, cerita Lausa sampai di sini dulu adik-adik. Kita jumpa lagi minggu depan ya. Sebelum Lausa akhirin, ayo kita lipat tangan dulu, kita berdoa ya. Tuhan Bapa kami dalam surga, Tuhan kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kalau Tuhan sudah memberikan kami sebuah hadiah yang sangat indah sekali. Tuhan sudah mengirimkan Yesus Kristus yang lahir ke dalam dunia dan mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dan ampunilah segala dosa kami Tuhan, karena kami juga ingin memberikan hadiah yang terbaik di dalam hidup kami. Kiranya Tuhan menolong setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa dan berserah hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Oke, sampai di sini adik-adik. Bye. Karenalah cinta diberikan
Terima kasih Lause yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita hari ini ya adik-adik ya. Kita bersyukur firman Tuhan sekali lagi boleh mengingatkan kita bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita adik-adik. Tuhan Yesus rela tinggalkan tahtanya di surga, datang ke dunia untuk menyelamatkan Lause dan juga adik-adik yang ada di rumah. Adik-adik, mari sebagai respon kita terhadap firman Tuhan hari ini, Lause ajak kita untuk menaikkan pujian, Kau tinggalkan tahta mulia. Tahta di surga Engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku. Tapi tak duga suruh Betlehem, tak ada tempat bagimu. Oh Yesus Tuhanku, Yesus, tinggallah dalam hatiku. Ya, kita mau memberikan hati kita ya adik-adik ya buat Tuhan Yesus. Tahta di surga Engkau tinggalkan, ke dunia selamatkan daku. Tapi tak duga suruh Betlehem, tak ada tempat bagimu. Betapa senang hatiku waktu bertemu denganmu. Adik-adik, bagi adik-adik yang ingin memberikan persembahan, adik-adik boleh minta tolong sama mama atau papa yang di rumah untuk transfer ke rekening berikut ini ya adik-adik ya. Atau juga boleh melalui scan QR Code. Dan adik-adik, Lause punya satu pengumuman penting lagi. Minggu depan adik-adik tanggal 19 Desember sekolah minggu kita akan mengadakan perayaan Natal adik-adik jam 12.45 melalui live streaming Zoom. Lause ulang sekali lagi ya adik-adik ya. Minggu depan tanggal 19 Desember jam 12.45 sekolah minggu kita akan mengadakan perayaan Natal melalui live streaming Zoom. Jadi, bagi adik-adik yang punya aplikasi Zoom, adik-adik bisa pakai Zoom. Nanti linknya akan diberikan melalui grup WA kelas masing-masing ya adik-adik ya. Nah, yang mau lewat channel YouTube juga bisa ya, channel YouTube GKPJ jam 12.45. Adik-adik, jangan lupa ya ikutan. Dan jangan lupa juga adik-adik, ajak teman-teman kalian sebanyak-banyaknya. Biar kita merayakan Natal bersama-sama, bersukacita bersama-sama ya. Baik, kita akan akhiri adik-adik sekolah minggu kita hari ini. Lause ajak adik-adik untuk berdiri, kita naikkan pujian. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. 天父，我感谢你。天父，我感谢你。我们在天上的父亲，我深深感谢你。Kita ambil sikap berdoa ya adik-adik.
lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, kami sudah memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah kiranya puji-pujian kami boleh sungguh menyenangkan hati Tuhan. Tuhan, terima kasih juga untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Kami boleh diingatkan bahwa Tuhan begitu mengasihi kami. Tuhan rela datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami. Biarlah kiranya Tuhan, kami juga boleh mempersembahkan hati kami dan hidup kami hanya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, tolonglah setiap kami supaya kami menjadi anak-anak yang setia kepada Tuhan, taat dan sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dengarlah doa kami yang kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, ibadah sekolah minggu kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa minggu depan ikut perayaan Natal ya. Oh ya, Lausu juga mau kasih tahu buat adik-adik yang kemarin ikut lomba menyambut Natal, ada lomba melukis dan cerita untuk kelas besar, dan juga ada lomba bernyanyi dan juga lomba menghafal ayat untuk yang kelas kecil. Nah, adik-adik mau tahu kan pemenangnya siapa? Nah, pemenangnya nanti Lausa akan umumkan minggu depan ya. Jadi jangan lupa minggu depan ikut perayaan Natal jam 12.45 melalui live streaming Zoom, dan jangan lupa ajak teman-teman sebanyak-banyaknya ya. Tetap semangat adik-adik, tetap jaga kesehatan. Tuhan berkati, sampai ketemu minggu depan ya. Lausu tunggu ya. Dadah.